Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fisika Lover. Bertemu kembali dengan kami channel Fisik Learning Center. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang teknik pengembangan lembar kerja siswa berbasis virtual lab untuk melatihkan keterampilan proses sains. Video ini kami sajikan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan MGMP Guru-Guru IPA dan Fisika se-Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kiranya materi ini sangat penting dan harus dikuasai oleh para guru maupun calon guru IPA dan Fisika terkait dengan kemampuan mengembangkan LKS yang akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan praktikum pada taraf SMP maupun taraf SMA. Kali ini pengembangan LKS yang akan kita jelaskan adalah LKS berbasis virtual lab atau berbasis simulasi fisika, dan tujuan utamanya adalah untuk melatihkan keterampilan proses sains kepada siswa melalui kegiatan praktikum menggunakan virtual lab. Saudara sekalian, sebelum kita masuk pada inti persoalan, mari kita lihat dulu rasional dari pengembangan lembar kerja siswa berbasis virtual lab. Saudara sekalian, seperti kita pahami bersama bahwa saat ini dunia sedang dilanda wabah COVID-19, sehingga pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap negara ditekankan pada pembelajaran dalam jaringan. Oleh karena itu, materi yang akan kita sampaikan pada saat ini kiranya akan sangat bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian dalam menyiapkan lembar kerja siswa berbasis virtual lab untuk melatihkan keterampilan proses sains. Bagaimanapun dalam pembelajaran daring, kegiatan praktikum juga harus tetap dilakukan sebagaimana pembelajaran konsep lainnya. Dan salah satu media praktikum yang sangat potensial untuk digunakan dalam pembelajaran daring adalah praktikum berbasis virtual lab. Saudara sekalian, kalau kita baca di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, banyak sekali peneliti yang mengungkapkan keunggulan-keunggulan dari virtual lab berdasarkan hasil riset mereka. Di antaranya adalah bahwa pembelajaran berbasis virtual lab dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pembelajaran dengan virtual lab dapat menghindarkan siswa dari bahaya, dari potensi bahaya, misalkan dari potensi tegangan tinggi, dari potensi kebakaran dan ledakan, dan seterusnya. Kemudian dengan virtual lab, siswa dapat mengamati konsep-konsep mikroskopis yang tidak mungkin dapat diamati dengan panca indera. Dengan virtual lab juga, siswa dapat mengamati konsep-konsep makroskopis yang tidak akan mungkin dihadirkan di laboratorium, misalkan konsep antariksa, konsep tata surya, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah dengan virtual lab, siswa akan merasa enjoy dan senang dalam belajar. Selanjutnya, dalam setiap kegiatan praktikum, maka salah satu keterampilan yang penting untuk dibekalkan dan dilatihkan kepada siswa adalah keterampilan proses sains. Kita nanti akan coba melihat bahwa keterampilan proses sains tidak hanya prospektif untuk dibekalkan melalui kegiatan praktikum real, tetapi juga ternyata sangat mudah untuk dibekalkan dan dilatihkan dalam praktikum virtual. Mari kita ikuti video ini sampai habis agar saudara-saudara sekalian dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam
mengembangkan LKS berbasis virtual lab untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ada beberapa langkah dalam mengembangkan LKS yang kita maksud. Sudah kami rangkum, paling tidak terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menentukan judul dan tujuan praktikum yang akan kita lakukan. Kedua, memilih model praktikum yang sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi, memilih, dan memahami simulasi fisika yang sesuai dengan topik praktikum yang akan dilakukan. Yang keempat, mengidentifikasi dan memilih aspek atau indikator keterampilan proses sains yang akan dilatihkan. Yang kelima, merancang tahapan praktikum dan menyusun LKS. Yang keenam, menentukan kegiatan atau aktivitas yang dapat melatih indikator KPS dalam setiap tahapan praktikum. Mari kita langsung mencoba untuk praktek mengembangkan LKS yang kita maksud. Langkah pertama adalah menentukan judul dan tujuan praktikum. Dalam hal ini kami memberikan contoh praktikum yang dilakukan pada level SMP agar Bapak dan Ibu mudah memahami teknik pengembangan LKS ini. Sebagai contoh, kali ini judul praktikumnya adalah arus listrik. Kemudian tujuan praktikumnya menyelidiki penyebab terjadinya arus listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Langkah yang kedua, memilih model praktikum. Bapak dan Ibu guru, ada beberapa model praktikum yang biasa digunakan oleh para praktisi dan para peneliti. Yang pertama adalah model praktikum konvensional atau sering disebut sebagai expository lab atau verification lab. Yang kedua, model praktikum inquiry atau yang biasa disebut sebagai inquiry lab. Yang ketiga, model praktikum problem solving atau yang dikenal dengan problem solving lab. Dan yang terakhir, ada model praktikum penemuan atau yang dikenal dengan discovery lab. Kali ini model praktikum yang akan kita gunakan adalah model praktikum konvensional atau verification lab, mengingat bahwa LKS ini diperuntukkan untuk siswa SMP yang tujuan utama dari model praktikum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui kegiatan percobaan. Adapun tahapan praktikum atau komponen LKS pada model konvensional secara umum ini sudah sangat kita kenal. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah percobaan, analisis data, selanjutnya ada kesimpulan, latihan, dan penugasan. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi dan memilih simulasi fisika yang sesuai. Berdasarkan judul dan tujuan dari praktikum, maka salah satu simulasi yang sesuai digunakan untuk memfasilitasi praktikum virtual siswa pada level SMP adalah simulasi fisika yang di-download dari website PET Colorado Edu, yaitu simulasi yang berjudul Circuit Construction Kit DC. Ini ya. Jadi cara untuk mendownload dan menggunakan simulasi ini, Bapak dan Ibu dapat melihat
di bagian deskripsi video ini. Di sana akan ada link ke video-video kami lainnya yang menjelaskan cara memperoleh dan menjalankan simulasi-simulasi PET. Langkah yang keempat, mengidentifikasi dan memilih aspek atau indikator keterampilan proses sains yang akan dilatihkan. Mari kita ingat kembali bahwa keterampilan proses sains sesungguhnya merupakan keterampilan siswa untuk mengelola hasil pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehannya tersebut. Adapun aspek KPS secara umum, yaitu terdiri dari aktivitas mengamati, menafsirkan hasil pengamatan, mengelompokkan, meramalkan, berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip, dan mengajukan pertanyaan. Dari aspek-aspek KPS ini, kita bisa memahami bahwa keterampilan proses sains bukan hanya fokus pada aktivitas motorik, tetapi KPS juga fokus pada aktivitas-aktivitas kognitif, seperti misalnya menafsirkan hasil pengamatan, kemudian mengelompokkan data, meramalkan, berhipotesis, merencanakan percobaan, dan seterusnya. Yang itu semua jelas melibatkan proses kognitif. Dengan demikian, sejatinya keterampilan proses sains ini terdiri dari aspek-aspek yang melibatkan aktivitas hand-on dan mind-on secara bersama-sama. Yang kelima, merancang tahapan dan menyusun LKS. Nah, mengingat model praktikum yang kita gunakan adalah model konvensional, kemudian tujuan utamanya adalah untuk melatihkan KPS, maka terdapat tahapan praktikum yang sudah dimodifikasi, terdiri dari tujuan praktikum, media praktikum, rumusan masalah, hipotesis atau prediksi, langkah percobaan dan tabel pengamatan, kesimpulan, dan latihan. Langkah keenam, menentukan kegiatan atau aktivitas yang dapat melatih indikator KPS dalam setiap tahapan praktikum. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk lebih memahami langkah kelima dan keenam ini, mari kita langsung saja melihat contoh LKS yang sudah dikembangkan. Bapak dan Ibu guru serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ini adalah contoh LKS yang telah dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi, terdiri dari judul praktikum, kemudian tahapan-tahapan praktikum, ada tahapan tujuan, media praktikum, tahapan rumusan masalah, hipotesis, langkah kerja, tahapan kesimpulan, dan terakhir ada tahap latihan. Lebih lanjut, dalam setiap tahapan ini terdiri dari instruksi terkait aktivitas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian indikator-indikator keterampilan proses sains yang akan dilatihkan melalui kegiatan praktikum ini di sini ditulis dengan tulisan berwarna biru. Misalkan pada bagian rumusan masalah ini ingin melatihkan keterampilan mengajukan pertanyaan. Di sini ditulis indikator KPS, keterampilan mengajukan pertanyaan. Nah, sebenarnya dalam pengimplementasian LKS dalam pembelajaran,
ini boleh tidak ditulis. Ini hanya bertujuan untuk mempermudah Bapak dan Ibu mengidentifikasi aspek-aspek indikator yang dilatihkan, juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang nanti sudah dikuasai oleh siswa dan aspek-aspek apa yang belum dikuasai oleh siswa sehingga harus dilakukan penguatan. Atau boleh juga di dalam LKS yang sesungguhnya di sini tidak dituliskan nama indikatornya, tapi mungkin Bapak dan Ibu dapat menggunakan keterangan lain, misalkan di sini ditulis KPS 1. Kemudian di sini ditulis KPS 2 dan seterusnya. Jadi hanya ingin memberikan label, ya. Jadi hanya untuk mempermudah guru untuk mengidentifikasi aspek-aspek KPS apa yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa. Mari kita lihat secara seksama tujuan praktikum menyelidiki penyebab terjadinya arus listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Bagian B, media praktikum. Ini menggantikan tahapan alat dan bahan praktikum. Kalau di dalam praktikum real tentu saja membutuhkan alat dan bahan ya. Sedangkan dalam praktikum virtual boleh saja Bapak dan Ibu menuliskan bagian ini menjadi media praktikum. Media yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum adalah berupa seperangkat laptop, komputer, atau ponsel Android, kemudian simulasi komputer listrik dinamis. Bagian C, rumusan masalah. Kita akan mulai mengajarkan atau melatihkan keterampilan proses sains. Di sini aspek yang ingin dilatihkan adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Instruksinya, misalnya, manakah pertanyaan berikut yang sesuai dengan tujuan percobaan? Pilih dengan cara melingkari A atau B. Jadi siswa harus memahami dulu tujuan praktikumnya. Menyelidiki penyebab terjadinya arus listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kalau tujuannya seperti ini, kira-kira bagaimana pertanyaan praktikum yang sesuai? Ada dua opsi yang ditawarkan. Apakah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian listrik? Kemudian yang B-nya, apa perbedaan elektron dan proton? Nah, tentu pada bagian ini akan melatihkan kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Tentu saja, siswa yang telah memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan akan memilih bagian A, karena pada bagian ini pertanyaan yang diberikan sangat sesuai dengan tujuan praktikum yang akan dilakukan. Kita lihat pada bagian hipotesis atau prediksi. Pada bagian ini, aspek keterampilan proses sains yang ingin dilatihkan adalah keterampilan membuat hipotesis atau membuat prediksi. Instruksinya, pilihlah perkiraan jawaban dari pertanyaan di atas dengan cara melingkari A, B, atau C. Nah, setelah siswa memilih pertanyaan yang sesuai dengan tujuan tadi, selanjutnya siswa diminta untuk memprediksi jawaban apa yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Tentu saja kalau siswa tadi menjawab A, maka pada bagian hipotesis ini dia akan memiliki prediksi antara A dan B. Arus listrik dapat mengalir karena adanya aliran elektron atau muatan listrik negatif. B. Arus listrik dapat mengalir karena adanya aliran proton atau muatan listrik positif. Dan kalau dia tadi menjawab A, tidak mungkin dia akan memilih prediksinya C. Ya, elektron bermuatan negatif sedangkan proton bermuatan positif. Tidak mungkin. Dia hanya akan memilih C ini kalau misal pertanyaannya tadi yang dipilih adalah ini. Apa perbedaan elektron dan proton?
Maka jawaban yang memungkinkan adalah yang C. Nah, mengingat pertanyaan yang benar sebenarnya adalah pertanyaan A, maka jawaban yang memungkinkan di sini adalah antara A dan B. Siswa boleh saja menjawab A dan B, namanya prediksi. Tidak harus benar, karena prediksi inilah yang nanti akan dibuktikan melalui percobaan. Selanjutnya, pada tahap langkah kerja. Pada tahap ini, keterampilan proses sains yang akan dilatihkan adalah aspek keterampilan melaksanakan percobaan. Di antaranya terdiri dari keterampilan menyusun dan menggunakan alat, serta keterampilan melaksanakan prosedur kerja. Instruksi yang diberikan di sini misalnya begini. Untuk membuktikan kebenaran jawaban kamu, lakukanlah percobaan menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Buatlah rangkaian listrik seperti gambar di bawah ini menggunakan simulasi pet listrik dinamis yang telah disediakan oleh gurumu. Jadi siswa harus membuat rangkaian menggunakan simulasi komputer atau simulasi fisika persis seperti ini. Mari kita contohkan. Ini adalah simulasi listrik dinamis yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Bapak dan Ibu guru mungkin sebelumnya dapat memberikan tutorial atau petunjuk kepada siswa bagaimana cara mengoperasikan simulasi ini. Atau mungkin siswa diminta untuk menonton atau melihat video yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan video ini. Dan itu juga sudah ada di dalam video-video kami sebelumnya. Langkah kerja yang pertama tadi, siswa diminta membuat rangkaian seperti ini. Maka dengan menggunakan simulasi ini, siswa bisa langsung melaksanakan aktivitas seperti yang diminta pada langkah pertama ini. Mari kita contohkan. Baterai, kutub positif, kutub negatif, karena gambarnya di sini positif, sini negatif. Ini bisa kita balik menjadi begini. Kemudian kita ambil kabel di sini. Kita sambungkan lagi kabel di sini. Lalu kita ambil saklar. Kita ambil kembali kabel di sini. Kita ambil kabel juga di sini. Selanjutnya kita pasangkan baterai. Lalu kabel-kabel ini kita hubungkan. Nah, anggap saja siswa telah melaksanakan prosedur kerja 1 karena rangkaian yang sudah dibuatnya ini sudah sama persis dengan gambar yang diminta. Ini ada baterai, kutub positif, kutub negatif, ini ada saklar, dan ini ada bola lampu. Lanjut pada langkah kedua. Centang menu show current dan aktifkan menu elektron. Nah, ini. Centang menu show current dan aktifkan menu elektron. Ini sudah aktif. Jadi ada tanda centang di sini. Ini sudah aktif. Kemudian tutup saklar sehingga membentuk rangkaian tertutup. Mari kita tutup saklarnya.
Amatilah setiap perubahan yang terjadi. Catat hasil pengamatanmu pada tabel 1 dengan cara memberi tanda checklist. Tabel 1 ada di bagian bawah. Tabel 1. Keadaan 1. Lampu menyala. Kita lihat di sini, siswa akan melihat di rangkaian ini ternyata lampu menyala. Maka di sini dicentang ya. Kemudian yang kedua, elektron mengalir. Nah, di sini siswa akan melihat elektron berjalan, mengalir ya. Mengalir dari kutub negatif dari sini ke sini, gitu ya, mengalir. Ini ada bulatan-bulatan negatif, ini adalah elektron yang ditunjukkan dengan kita tadi telah mengaktifkan menu elektron di sini. Ini elektron, ini keterangannya dari sini. Ya. Elektron mengalir, ya. Kita beri tanda checklist di sini. Kemudian yang ketiga, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Siswa akan mengamati dari potensial mana dan ke potensial mana elektron akan mengalir. Ternyata didapatkan di dalam rangkaian ini, di luar baterai atau di dalam rangkaian ini, dalam kabel ini, maka elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Maka siswa akan memberikan tanda checklist pada hasil pengamatan ya. Keempat, potensial tinggi terdapat pada kutub positif dan potensial rendah terdapat pada kutub negatif. Dan ini jelas ya, pada baterai kutub positif pada potensial tinggi dan kutub negatif merupakan potensial rendah. Maka siswa akan mencentang ya. Keadaan kelima, terdapat aliran proton. Nah, dari sini siswa akan melakukan pengamatan dan observasi untuk menemukan apakah pada rangkaian ini terdapat proton-proton yang mengalir. Proton biasanya disimbolkan dengan positif dan di sini tidak ada muatan positif yang bergerak. Dengan demikian, siswa akan diharapkan akan mencentang atau memberikan tanda checklist pada bagian tidak. Prosedur ketiga, sekarang bukalah saklar pada rangkaian. Buka saklar. Kita buka, otomatis lampu padam dan elektron tidak mengalir. Lalu centang menu show current. Sudah. Dan aktifkan menu konvensional atau arus listrik konvensional. Mana? Yang ini kita aktifkan, kita klik. Nah, arus listrik ditunjukkan oleh tanda panah merah. Kita lihat di sini. Current, arus konvensional ditunjukkan oleh tanda panah merah. Selanjutnya, setelah itu tutuplah kembali saklar sehingga membentuk rangkaian tertutup. Amatilah setiap perubahan yang terjadi. Mari kita tutup dulu. Nah, seperti itu. Saklar akan ditutup oleh siswa, lalu ada instruksi amatilah setiap perubahan yang terjadi. Catat hasil pengamatanmu pada tabel 2 dengan cara memberi tanda checklist. Nah, siswa akan melakukan pengamatan beberapa saat, lalu akan mengisikan hasil pengamatannya pada tabel 2. Keadaan 1, terdapat aliran atau arus listrik pada rangkaian. Ya, kita lihat tanda panahnya ini mengalir. Ya, mengalir. Dan ternyata mungkin siswa akan menemukan bahwa alirannya ini berlawanan arah dengan aliran elektron sebelumnya. Maka di sini siswa akan memberikan tanda checklist ya.
Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Siswa akan mengamati bahwa arus ini akan mengalir dari potensial tinggi positif ke potensial rendah ke kutub negatif. Kita harapkan siswa menjawab ya. Keadaan 3, arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, ini pasti ya, karena sebelumnya aliran elektron dari sini ke sini, sedangkan arus listriknya mengalir dari sini ke sini. Siswa akan menjawab ya. Keadaan 4, lampu dapat menyala karena ada elektron atau arus listrik yang melewati filamen lampu. Siswa akan mengamati tadi ketika percobaan sebelumnya elektron melewati filamen, maka lampu hidup. Dan pada percobaan ini terlihat arus listrik juga melewati filamen dan lampu hidup. Maka kita harapkan siswa di sini akan memberikan tanda checklist pada kolom ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja setelah siswa memperoleh data-data yang telah diisikan pada tabel 1 dan tabel 2, maka data-data tersebut atau hasil observasi tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas pada tahap berikutnya, yakni tahap kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini, aspek KPS yang ingin dilatihkan adalah keterampilan menginterpretasi, yakni menyimpulkan. Instruksinya misalnya begini, berdasarkan data hasil pengamatan, isilah titik-titik berikut. Arus listrik dapat mengalir karena adanya aliran. Tadi sudah ada dari data ini, siswa bisa melihat kembali. Arus listrik dapat mengalir karena adanya aliran elektron. Kemudian elektron mengalir dari potensial. Berdasarkan data ini, dia akan bisa membuat kesimpulan bahwa elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Yang ketiga, siswa akan bisa membuat kesimpulan bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selanjutnya pada tahap latihan, pada tahap ini kita juga masih dapat melatihkan aspek KPS, misalnya keterampilan menerapkan konsep. Instruksinya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Banyaknya muatan listrik atau elektron yang mengalir per satuan waktu disebut. Untuk menjawab ini, siswa bisa melakukan analisis terhadap hasil pengamatan juga dengan membaca buku pegangannya atau buku siswa. Dari sini, siswa yang cerdas pasti akan mampu menjawab bahwa banyaknya muatan listrik negatif atau elektron yang mengalir per satuan waktu disebut arus listrik. Dan dirumuskan I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik, Q adalah muatan elektron, dan T adalah waktu. Latihan nomor 2, muatan listrik sebesar 2 Coulomb melewati sebuah penghantar dalam waktu 4 detik. Berapa besar arus listrik yang mengalir? Maka siswa dapat menentukan besar arus listrik yang mengalir menggunakan persamaan ini. Dan langsung akan ditemukan berapa ampere kuat arus listrik yang mengalir. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian contoh LKS berbasis virtual lab yang kami berikan. LKS ini tentu saja masih sangat sederhana karena hanya untuk level SMP. Yang kita lihat tadi bahwa data-data utama yang diperoleh pada praktikum hanya berasal dari aktivitas mengobservasi. Tentu saja ke depan Bapak Ibu dapat membuat LKS yang lebih kompleks sesuai dengan tujuan praktikum dan level kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Mungkin kegiatan praktikum lebih menitik beratkan pada aktivitas memanipulasi variabel dan melihat bagaimana dampak yang dihasilkan, dan juga
menitikberatkan pada aktivitas menganalisis data sehingga siswa mampu membuat kesimpulan yang baik dan benar. Ini hanyalah contoh kecil dari potensi virtual lab yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan praktikum pada pembelajaran daring yang sekaligus mampu melatihkan keterampilan proses sains. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semua.